Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Stikal Poltek Kota Cirebon, program studi Teknik Informatika Malam semester 5 kelompok 1. Video ini dibuat sebagai bagian dari penyelesaian tugas dalam mata kuliah Keamanan Informasi dan Jaringan dengan dosen pengampu Bapak Mukidin Eskom MM. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota yang bekerja sama untuk memahami dan membahas topik yang relevan di era digital saat ini, khususnya mengenai virus komputer terutama ransomware. Sebelum kami melanjutkan pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Agus Nurrohim dengan NRP 145216682, Mukmin dengan NRP 145216632, dan Taufik Hidayat dengan NRP 145216637. Semoga pembahasan yang kami hadirkan dapat menghibur, memberikan pemahaman, dan memberikan wawasan yang bermanfaat mengenai topik yang kami pilih. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Seiring dengan kemajuan teknologi, kita semakin terhubung dengan dunia melalui perangkat digital. Namun di balik kenyamanan itu, ada ancaman yang terus mengintai. Virus komputer. Apa sebenarnya virus komputer itu? Bagaimana mereka bekerja, dan mengapa kita perlu waspada? Apa itu virus komputer? Virus komputer tidak jauh berbeda dengan virus biologis. Mereka adalah program perangkat lunak yang dirancang untuk menyebar dan menginfeksi sistem komputer tanpa izin pengguna. Dalam segmen ini kita akan menjelaskan cara kerja virus komputer dan jenis-jenisnya, bagaimana virus komputer ini beroperasi, merusak data, menggandakan diri, dan menyebabkan kerusakan sistem. Pertama itu penyebaran dan infeksi. Pertama, virus umumnya masuk ke dalam sistem melalui perangkat lunak atau file yang diunduh dari sumber yang tidak aman, atau melalui email yang berisi lampiran berbahaya. Begitu diaktifkan, virus akan mencari target yang akan diinfeksinya, seringkali dengan cara menyisipkan dirinya ke dalam file atau program yang sudah ada di sistem. Yang kedua, merusak data. Setelah virus berhasil menginfeksi sistem, tujuannya bisa bervariasi. Beberapa virus dirancang untuk merusak data dengan mengubah atau menghapus file yang ada di dalam sistem. Terus, metode kerusakan bisa beragam, mulai dari mengganti isi file dengan karakter acak hingga secara permanen menghapus data yang penting. Yang ketiga itu menggandakan diri. Untuk meningkatkan penyebarannya, banyak virus dapat menggandakan diri. Ini berarti virus membuat salinan dirinya dan menyisipkannya ke dalam file atau program lain di sistem. Proses ini dapat membuat virus menyebar secara eksponensial dengan setiap salinan baru yang dibuat dapat menjadi sumber infeksi tambahan. Yang keempat itu adalah manipulasi sistem operasi. Beberapa virus memiliki kemampuan untuk mengakibatkan kerusakan pada sistem. Mereka mungkin mencoba memanipulasi atau merubah konfigurasi sistem untuk menyebabkan kesalahan atau kegagalan dalam fungsi-fungsi sistem. Virus juga dapat mengakibatkan gangguan pada kinerja sistem dengan menghabiskan sumber daya seperti CPU atau memori. Yang kelima, pengintipan dan pencurian data. Seiring berkembangnya teknologi, ada jenis virus yang lebih canggih yang tidak hanya merusak tetapi juga berfungsi sebagai alat mengintai. Virus semacam ini dapat mencuri data pribadi atau bisnis, termasuk informasi login, password, atau data keuangan. Yang keenam adalah pemerasan dan tindakan merugikan lainnya. Beberapa virus dirancang untuk melakukan tindakan merugikan, tentunya seperti mencetak pesan, merusak pada layar, menghapuskan file yang kritis, atau mengenkripsi data dan menuntut tebusan. Pencegahan dan proteksi. 1. Pembaruan perangkat lunak. Menjaga sistem dan perangkat lunak selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Dapat membantu mencegah eksploitasi kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh virus. Kedua, perangkat lunak keamanan. Menggunakan perangkat lunak keamanan seperti antivirus, anti malware yang terkini dapat membantu
mendeteksi dan menghapus virus sebelum mereka dapat merusak sistem. Ketiga, pentingnya backup. Melakukan backup data secara teratur dan menyimpan di lokasi yang aman dan dapat membantu memulihkan sistem setelah serangan virus tanpa kehilangan data yang berharga. Keempat, pentingnya edukasi. Pendidikan dan kesadaran pengguna tentang praktek keamanan digital sangat penting. Menghindari mengklik tautan atau membuka lampiran yang mencurigakan dapat mencegah infeksi virus. Kelima, firewall dan filter konten. Mengaktifkan firewall dan menggunakan filter konten yang baik dapat membantu melindungi sistem dari ancaman yang datang dari jaringan internet. Keenam, periksa email dengan hati-hati. Menjaga kewaspadaan terhadap email, phishing, dan tidak membuka lampiran atau tautan dari sumber yang tidak dikenal dapat mencegah infeksi virus. 7. Pemantauan aktivitas sistem. Pemantauan aktivitas sistem dapat membantu mendeteksi perilaku yang mencurigakan atau aktivitas virus sebelum mereka dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Dengan memahami cara kerja virus komputer dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan ini, pengguna dapat meminimalkan risiko dan melindungi sistem mereka dari ancaman yang merugikan. Ancaman terbesar malware dan ransomware. Mari bersama-sama menjelajahi dua ancaman terbesar di dunia virus komputer, malware dan ransomware, bagaimana mereka dapat mengakibatkan kerugian data yang signifikan dan bahkan mengancam keberlanjutan bisnis. Yang pertama itu malware, silent intruder. Malware adalah singkatan dari malicious software atau perangkat lunak yang berbahaya. Dalam dunia virus komputer, malware melibatkan berbagai jenis program yang dirancang untuk menyusup ke sistem tanpa izin dan merusak atau mencuri informasi. Dalam segmen ini, kita akan membahas jenis-jenis malware seperti virus, trojan, dan worm, serta cara penyebarannya. Yang pertama, virus, penyebaran melalui infeksi. Virus adalah salah satu bentuk malware yang menyebar dengan menyisipkan dirinya ke dalam program atau file dan menunggu pengguna untuk menjalankannya. Yang kedua itu trojan atau tipu daya di balik kedok baik. Trojan adalah malware yang menyamar sebagai program yang berguna atau sah untuk mengelabui pengguna agar mengunduhnya. Nantinya trojan akan mengungkapkan sisi jahatnya dengan merusak sistem atau mencuri informasi. Yang ketiga itu ada worm, menyebar tanpa diketahui. Worm adalah jenis malware yang mampu menyebar sendiri ke komputer lain melalui jaringan tanpa interaksi manusia. Bagaimana worm bekerja dan risiko penyebarannya? Yang pertama itu penyebaran melalui jaringan. Worm adalah jenis malware yang dirancang untuk menyebar melalui jaringan komputer tanpa interaksi manusia. Mereka memanfaatkan kerentanan dalam sistem atau perangkat untuk mencari target baru. Yang kedua itu penggandaan otomatis. Worm memiliki kemampuan untuk menggandakan diri sendiri secara otomatis. Begitu memasuki sistem, mereka mencari cara untuk membuat salinan dan menyebarkannya ke perangkat lain melalui jaringan. Yang ketiga itu menyusup ke perangkat lain. Setelah mengeksploitasi satu perangkat, worm dapat menyusup ke perangkat lain di jaringan, menciptakan rantai penyebaran yang cepat. Ini berbeda dengan virus yang memerlukan aksi manusia untuk menyebar. Yang keempat itu kelemahan keamanan. Worm seringkali memanfaatkan kelemahan keamanan yang ada di sistem atau perangkat lunak. Jika pengguna atau administrator tidak menginstal pembaruan, maka worm dapat memanfaatkan celah ini untuk masuk. Yang kelima itu penyebaran melalui email atau pesan instan. Beberapa worm dapat menyebar melalui email dengan cara menyisipkan diri mereka ke dalam lampiran atau tautan yang tampaknya sah. Begitu pengguna membuka lampiran atau mengklik tautan, worm dapat melakukan aksinya. 6. Dampak pada kinerja jaringan. Worm yang menyebar dengan cepat dapat menyebabkan overload pada jaringan komputer. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja sistem, lambatnya respon aplikasi, atau bahkan kegagalan jaringan.
7. Distribusi payload yang berbahaya. Bom sering membawa payload tambahan seperti Trojan, ransomware, atau backdoor. Ini berarti selain menyebarkan diri, bom juga dapat membawa ancaman serius lainnya ke sistem yang terinfeksi. 8. Resiko eksploitasi keamanan tertentu. Beberapa bom dapat mengeksploitasi kelemahan yang sudah diketahui dan diperbaiki. Oleh karena itu, penting untuk selalu memastikan bahwa sistem dan perangkat lunak diperbaharui dengan pembaharuan keamanan terbaru. 9. Tidak memerlukan interaksi manusia. Salah satu risiko utama bom adalah bahwa mereka dapat menyebar tanpa interaksi manusia. Ini membuat penyebaran sangat cepat dan sulit untuk dikendalikan setelah sudah terlanjur masuk ke dalam jaringan. 10. Kehilangan data dan kerusakan sistem. Bom dapat merusak atau menghapus file dan bahkan menyebabkan kerusakan sistem yang signifikan. Dalam beberapa kasus, mereka dapat menghancurkan atau mengubah data yang penting. 11. Kesulitan pemulihan. Setelah bom menyebar, pemulihan dapat menjadi tugas yang sulit. Membersihkan dan memulihkan sistem yang terinfeksi memerlukan waktu dan usaha yang signifikan. 12. Pentingnya pencegahan dan keamanan aktif. Karena kemampuannya menyebar dengan cepat, pencegahan adalah kunci. Memastikan sistem terlindungi dengan perangkat lunak keamanan yang terbarukan dan meminimalkan celah keamanan menjadi penting untuk mencegah penyebaran bom. Melindungi diri dari bom melibatkan langkah-langkah pencegahan proaktif dan memastikan bahwa sistem perangkat lunak selalu diperbaharui dengan pembaruan keamanan terbaru. Ransomware mengunci data dan permintaan tebusan. Ransomware adalah ancaman serius di dunia virus komputer. Ini adalah jenis malware yang mengenkripsi data pengguna dan kemudian menuntut pembayaran tebusan agar data tersebut dapat dikembalikan. Kita akan menjelaskan bagaimana serangan ransomware terjadi, konsekuensi dari serangan tersebut, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya. 1. Metode serangan ransomware. Dalam segmen ini, kita akan membahas metode yang umum digunakan oleh penjahat cyber untuk menyebarkan ransomware, termasuk melalui email phishing, situs web palsu, atau eksploitasi kelemahan sistem. 2. Dampak dan langkah pencegahan. Penting untuk memahami dampak serangan ransomware pada tingkat pribadi, bisnis, dan masyarakat. Kita akan membahas pilihan yang tersedia untuk mengurangi risiko serangan ransomware dan mengembalikan data yang terkena dampak. Serangan ransomware, bagaimana itu terjadi? 1. Phishing dan eksekusi. Serangan ransomware seringkali dimulai melalui phishing, di mana penyerang mengirim email palsu atau pesan yang membuat pengguna tergoda untuk mengklik tautan atau membuka lampiran. Sekali diakses, ransomware dapat dieksekusi tanpa sepengetahuan pengguna. Kedua, eksploitasi kelemahan sistem. Penjahat cyber juga dapat memanfaatkan kelemahan keamanan di perangkat atau jaringan untuk menyusukan ransomware. Ini bisa melibatkan pengguna exploit atau malware lain untuk membuka pintu masuk bagi ransomware. Ketiga, situs web palsu dan unduhan tidak aman. Mengunjungi situs web palsu atau mengunduh konten dari sumber yang tidak dapat dipercaya dapat memicu instalasi ransomware. Penyerang sering menyembunyikan ransomware dalam aplikasi atau file yang tampaknya sah. Konsekuensi dari serangan ransomware. 1. Kehilangan akses data. Ransomware mengenkripsi data pada perangkat yang terinfeksi, membuatnya tidak dapat diakses oleh pemiliknya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian data yang signifikan, termasuk dokumen penting, foto, atau file bisnis. Pembatasan akses sistem. Ransomware dapat memblokir akses ke sistem atau aplikasi tertentu, menghentikan aktivitas bisnis, dan mengakibatkan ketidaknyamanan yang serius. 3. Ancaman kehilangan data sensitif. Dalam beberapa kasus, penyerang dapat mengancam untuk mengungkapkan atau menjual data yang dienkripsi jika tebusan tidak dibayar, menyebabkan kerugian lebih lanjut. 4. Dampak finansial. Pembayaran tebusan yang diminta oleh penyerang dapat mencapai jumlah yang signifikan, memberikan dampak finansial yang serius pada korban.
Langkah-langkah pencegahan ransomware. Yang satu itu pendidikan dan pelatihan. Edukasi adalah kunci. Pengguna perlu diberikan pemahaman yang baik tentang risiko phishing, mengidentifikasi pesan atau tautan yang mencurigakan, serta menghindari mengunduh dari sumber yang tidak dikenal. Yang kedua itu backup rutin. Lakukan backup rutin data ke sistem penyimpanan yang terpisah dengan backup yang teratur. Anda dapat mengembalikan data Anda tanpa membayar tebusan. Yang ketiga itu perangkat lunak keamanan yang terkini. Pastikan perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan anti malware selalu diperbarui. Ini membantu mendeteksi dan menghentikan ancaman sebelum dapat merusak sistem. Yang keempat itu pembaruan sistem teratur. Secara teratur, perbarui sistem operasi dan perangkat lunak dengan memasang patch keamanan terbaru. Ini membantu mengatasi kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh penjahat cyber. Yang kelima itu filter email dan konten. Gunakan filter email dan perangkat lunak keamanan untuk mencegah email phishing mencapai inbox Anda dan memblokir akses ke situs web yang berbahaya. Yang keenam itu pemantauan aktivitas jaringan. Terapkan pemantauan aktivitas jaringan untuk mendeteksi perilaku yang mencurigakan atau perubahannya tidak wajar dalam waktu yang nyata. Yang ketujuh itu kebijakan hak akses yang ketat. Terapkan kebijakan hak akses yang ketat untuk meminimalkan resiko penyebaran ransomware di dalam jaringan. Yang kedelapan itu tindakan tanggap krisis. Siapkan rencana respon krisis yang memadai untuk menangani serangan ransomware jika terjadi. Ini termasuk langkah-langkah pemulihan dan komunikasi yang efektif. Dengan mengikuti langkah-langkah pencegahan ini, pengguna dapat meminimalisasikan resiko terkena serangan ransomware dan menjaga data serta sistem mereka tetap aman. Bagaimana melindungi diri dari serangan virus? Kita tidak akan hanya membahas sisi gelap dari virus komputer. Kita juga akan memberikan tips berguna tentang cara melindungi diri dari serangan virus. Dengan langkah-langkah preventif yang tepat, kita dapat menjaga keamanan data dan privasi kita. 1. Perbaharui perangkat lunak dan sistem operasi. Pastikan sistem operasi dan perangkat lunak lainnya selalu diperbaharui dengan patch keamanan terbaru. Kelemahan yang ditemukan dapat diperbaiki dalam pembaruan tersebut dan dapat mencegah eksploitasi oleh virus. 2. Instalasi perangkat lunak keamanan. Gunakan perangkat lunak keamanan yang andal seperti antivirus, anti-malware, dan firewall. Perangkat lunak ini dapat mendeteksi dan menghentikan virus sebelum mereka dapat merusak sistem. 3. Backup data secara berkala. Lakukan backup data secara teratur dan simpan salinan cadangan di lokasi yang terpisah atau di cloud. Jika terjadi serangan virus, Anda dapat mengembalikan data Anda tanpa kehilangan informasi yang berharga. 4. Hati-hati terhadap email dan lampiran. Jangan membuka email dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan. Hindari mengklik tautan atau membuka lampiran yang tidak diharapkan, terutama jika mereka meminta untuk mengaktifkan makro atau mengeksekusi file. 5. Periksa situs web yang dikunjungi. Hindari mengunjungi situs web yang mencurigakan atau meragukan. Situs web palsu atau yang terinfeksi dapat menyebabkan virus atau malware ke sistem Anda. 6. Pentingnya password yang kuat. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk akun telepon Anda. Hindari menggunakan kata sandi yang sama di berbagai platform. Ini dapat membantu melindungi informasi pribadi dan menghambat akses oleh penjahat cyber. 7. Periksa berkala dengan perangkat lunak keamanan. Lakukan pemeriksaan rutin menggunakan perangkat lunak keamanan untuk memastikan tidak ada ancaman yang tidak terdeteksi di sistem Anda. 8. Firewall aktif. Aktifkan dan konfigurasikan firewall pada perangkat Anda. Firewall dapat membantu melindungi jaringan Anda dari serangan yang tidak diinginkan. 9. Edukasi pengguna. Berikan edukasi kepada pengguna tentang praktek keamanan digital. Semakin sadar pengguna terhadap risiko phishing dan tindakan yang dapat mereka ambil untuk menghindarinya, semakin baik sistem keamanan akan terjaga. 10. Perhatikan tanda-tanda serangan. Pelajari dan perhatikan tanda-tanda serangan virus seperti kinerja sistem yang aneh, aktivitas jaringan yang tidak biasa, atau perubahan dalam file-file sistem. Pemantauan aktivitas sistem dapat membantu mendeteksi ancaman lebih awal.
11. Pembaruan aplikasi dan browser. Selalu perbarui aplikasi dan browser Anda. Penyedia layanan seringkali merilis pembaruan keamanan yang membantu melindungi dari ancaman web 12. Gunakan filter konten. Aktifkan filter konten pada perangkat jaringan Anda. Ini dapat membantu mencegah akses ke web yang berpotensi berbahaya dan merugikan. Melakukan kombinasi dari langkah-langkah ini dapat membantu Anda membangun pertahanan yang kuat terhadap serangan virus dan menjaga keamanan sistem Anda dalam dunia digital yang selalu berubah. Kesimpulan, sebelum kita berpisah, mari kita merangkum apa yang telah kita pelajari hari ini dan bagaimana kita dapat menghadapi tantangan dari virus komputer. Yang pertama itu, pentingnya kesadaran tentang ancaman virus komputer. Dalam petualangan kita melalui dunia virus, penting untuk menyadari ancaman yang ada di sekitar kita. Setiap pengguna teknologi perlu memahami risiko terkait dengan virus dan upaya yang dapat diambil untuk melindungi diri. Yang kedua itu dampak serangan virus. Kami telah membahas dampak serangan virus, mulai dari kerusakan data hingga pemerasan data melalui ransomware. Pemahaman terhadap konsekuensi ini dapat mendorong kehati-hatian dan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Yang ketiga itu berbagai jenis malware. Malware termasuk virus, trojan, dan worm adalah ancaman yang dapat menginfeksi sistem dengan cara yang berbeda. Mengenali karakteristik masing-masing dapat membantu pengguna mengidentifikasi dan mencegah serangan. Yang keempat itu ancaman ransomware dan cara pencegahannya. Fokus pada serangan ransomware memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana malware dapat merusak dan mengancam untuk mengunci data. Langkah-langkah pencegahan seperti backup rutin, perangkat lunak keamanan menjadi kunci untuk melindungi diri dari ancaman ini. Yang kelima itu langkah-langkah pencegahan umum. Kami telah menguraikan langkah-langkah umum untuk melindungi diri dari virus komputer, termasuk perbarui perangkat lunak, install perangkat lunak keamanan, dan backup data. Kombinasi dari langkah-langkah ini dapat menciptakan pertahanan yang kokoh. 6. Pentingnya pendidikan dan kesadaran. Kesadaran pengguna terhadap risiko seperti phishing, email berbahaya, dan situs web palsu sangat penting. Pendidikan dan pemahaman ini memberikan fondasi kuat untuk melindungi diri dari ancaman yang terus berkembang. 7. Evaluasi, perbaikan, keamanan secara berkala. Cyber tidaklah statis. Mengakhiri petualangan ini harus diikuti dengan komitmen untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan keamanan. Ini dapat melibatkan pemeriksaan rutin, update kebijakan keamanan, dan penggunaan teknologi terbaru. 8. Tanggapan krisis dan rencana pemulihan. Dalam dunia yang penuh ancaman, penting untuk memiliki tanggapan krisis dan rencana pemulihan yang terencana dengan baik. Mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan dan tahu cara mengembalikan sistem setelah serangan dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan. Dengan mengakhiri presentasi ini, semoga kita semua menjadi lebih siap dan sadar akan resiko virus komputer, serta memiliki pengetahuan yang lebih baik untuk melindungi diri dan sistem mereka dari ancaman yang ada. Terima kasih telah menemani kami dalam menjelaskan dan mempresentasikan dunia virus komputer. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Klik tombol subscribe untuk tetap terhubung dengan konten-konten terbaru lainnya yang akan kami bawakan. Ingatlah, pengetahuan adalah kunci, dan keamanan dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Bersama-sama kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terlindungi. Kami dari kelompok 1, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap aman dan jaga keamanan digital Anda dengan baik.